Hai guys, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Strike Intel. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Bayangkan sebuah kapal raksasa berlayar memasuki pelabuhan Indonesia. Bukan kapal dagang, bukan kapal pesiar, tapi sebuah kapal induk. Sebuah kapal yang dulu pernah membawa jet tempur Harrier ke langit Balkan, mengawal misi NATO di Libya, dan menjadi simbol kebangkitan maritim Italia. Namanya Giuseppe Garibaldi. Kini, kabar berhembus kencang, Indonesia mungkin akan mengakuisisinya. Pertanyaannya, apa artinya bagi bangsa ini? Dan apakah kita siap menerima warisan sebesar itu? Giuseppe Garibaldi, C551, adalah kapal induk ringan pertama yang dimiliki Italia. Diluncurkan pada 1983, resmi bertugas pada 1985, dan berkarir hingga Oktober tahun 2024. Hampir 40 tahun kapal ini berlayar, menjadi saksi berbagai operasi militer internasional. Dengan panjang 180 meter, lebar 33 meter, dan bobot hingga 14.000 ton, Garibaldi bukanlah kapal induk raksasa seperti milik Amerika Serikat. Tapi jangan salah, ia bisa berlayar sejauh 7.000 nautical miles dengan kecepatan puncak 30 knot, membawa 830 kru, serta mengangkut 16 jet Harrier kedua atau hingga 18 helikopter tempur. Flight deck-nya dilengkapi ski jump khas Carrier STOVL, membuat Harrier bisa lepas landas dengan lebih mudah. Persenjataan organiknya terdiri dari rudal Sam Albatros, meriam oto melara 76 mm, dan sistem CIWS 40 mm untuk pertahanan jarak dekat. Singkatnya, Garibaldi adalah kapal induk kompak, fleksibel, dan serba bisa. Sejak masuk dinas, Garibaldi jarang berdiam diri di pelabuhan. Tahun 1991, kapal ini dikerahkan ke Teluk Persia untuk mendukung Perang Teluk Pertama. Helikopter dan Harrier Italia lepas landas dari dek Garibaldi, membuktikan bahwa kapal ini bisa beroperasi jauh dari Mediterania. Dekade 1980-an, Garibaldi kembali unjuk gigi dalam konflik Balkan. Dari Bosnia hingga Kosovo, jet Harrier yang terbang dari kapal ini melakukan patroli udara, dukungan serangan, dan misi pengintaian. Memasuki tahun 2000-an, Garibaldi ditugaskan ke Afghanistan dalam operasi Enduring Freedom. Ia tak lagi sekadar kapal induk, tapi juga pusat komando terapung bagi NATO. Tahun 2006, kapal ini kembali aktif di Lebanon dalam misi PBB. Bahkan pada 2011, ketika NATO menyerang rezim Gaddafi di Libya, Garibaldi masih menjadi tulang punggung Italia. 4 dekade penuh aksi, dari Teluk hingga Mediterania, membuat kapal ini syarat pengalaman tempur. Yang menarik, Garibaldi bukan hanya kapal induk jet. Italia juga bereksperimen menjadikannya platform UAV, sebuah ide yang kini terasa sangat relevan. Uji coba drone maritim, helikopter tak berawak, hingga peran baru sebagai pusat kendali operasi gabungan pernah dilakukan dari dek kapal ini. Dengan kata lain, Garibaldi sudah dicicipi sebagai prototip drone carrier, jauh sebelum konsep itu populer di dunia. Kalau kapal induk ringan Italia, Giuseppe Garibaldi, benar-benar berlabuh di Nusantara, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan Indonesia dengannya? Kemungkinan jawabannya ada banyak sekali. Dalam jangka pendek, Garibaldi bisa langsung dipakai sebagai kapal induk helikopter dan pusat komando operasi. Indonesia sudah punya helikopter AS565 Panzer, yang dirancang untuk perang anti kapal selam. Dari dek Garibaldi, Panzer bisa beroperasi lebih jauh, memperkuat patroli di Natuna, Laut Jawa, hingga Selat Malaka. Ditambah pesawat patroli maritim CN-235 dan CN-295 buatan PT Dirgantara Indonesia, yang bisa memberi informasi intelijen dan pengintaian udara. Hasilnya, patroli laut Indonesia jadi lebih tajam, lebih terkoordinasi. Setelah itu, dalam 1 hingga 3 tahun ke depan, Garibaldi bisa masuk tahap refit. Deknya bisa dimodifikasi untuk operasi drone tempur dan pengintai. Kebetulan, Indonesia sudah menaikkan kontrak besar dengan Turki untuk Bayraktar TB3 dan Akinci. TB3 memang didesain khusus bisa lepas landas dari kapal, menjadikannya kandidat ideal untuk mengisi hangar Garibaldi. Dengan UAV di laut, Indonesia mendapat mata dan telinga yang bisa bertahan berjam-jam, serta kemampuan serangan presisi tanpa harus bergantung pada jet tempur yang mahal. Tapi jangan lupa, Garibaldi bukan berdiri sendiri. Kapal ini harus bergerak dalam task group bersama frigate Marta Dinata Class, LPD Makassar Class, dan dilindungi oleh kapal selam Nagapasa Class. Bersama-sama, mereka membentuk kekuatan maritim berlapis, udara, permukaan, dan bawah laut.
Ini yang disebut Blue Water Navy, angkatan laut dengan kemampuan jangkauan global. Dan dalam jangka panjang, Garibaldi bisa jadi flagship Indonesia, bukan hanya untuk kekuatan militer, tapi juga misi kemanusiaan. Dari operasi evakuasi bencana, pengiriman bantuan medis, hingga diplomasi maritim dengan negara-negara sahabat. Namun semua itu butuh kesiapan, biaya operasional, pelatihan ribuan kru, modernisasi sistem persenjataan, hingga dukungan industri dalam negeri lewat PT PAL. Kalau semua syarat terpenuhi, Garibaldi bukan sekadar kapal tua dari Italia, tapi akan menjadi simbol nyata kebangkitan maritim Indonesia. Apakah kelak Garibaldi akan benar-benar berlabuh di Nusantara? Akankah ia membawa Indonesia menuju era angkatan laut samudra? Jawabannya ada di tangan kita, bangsa yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia. Karena pada akhirnya, kapal induk bukan hanya tentang besi dan mesin, tapi tentang mimpi sebuah bangsa untuk berdaulat di lautnya sendiri.